Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya mahasiswa dari Universitas Saber Asia, Prodi S1 PJJ Manajemen, ingin mempresentasikan tugas UAS saya yang berjudul Penerapan Bisnis Intelijen pada Perusahaan Manufaktur Cup Minuman, yang akan menganalisa data transaksi, visualisasi laporan, segmentasi pelanggan, dan efektivitas layanan mode pengiriman. Pendahuluan, yaitu pertama latar belakang. Mengapa perusahaan membutuhkan bisnis intelijen? Yang pertama adalah perubahan pasar. Permintaan berubah cepat karena marketplace, aplikasi pesan antar, media sosial, dan kanal digital. Kemudian data tersebar, yaitu data tentang penjualan, pelanggan, produksi, persediaan, dan pengiriman berada di sistem yang berbeda. Dan yang ketiga, masalah keputusan. Laporan periodik saja belum cukup untuk menjawab produk terbaik, wilayah tumbuh, pelanggan bernilai, dan mode kirim efektif. Inti permasalahannya adalah data jumlahnya besar, tetapi nilainya baru terasa ketika dapat diubah menjadi informasi yang cepat dipahami dan dipakai untuk bertindak. Kemudian fokus kajiannya, yang pertama, kelola data. Bagaimana BI mengelola data transaksi yang besar dan kompleks. Kemudian, yang kedua, bentuk laporan, yaitu bagaimana BI menghasilkan laporan tahunan, produk, penjualan, pelanggan, dan pengiriman. Yang ketiga, dukung keputusan, bagaimana hasil analisis dipakai untuk pemasaran, distribusi, dan produksi. Dan yang terakhir, siapkan implementasi. Apa kebutuhan data, KPI, tahapan, dan resiko penerapan BI. Konsep bisnis intelijen. BI bukan sekedar membuat grafik, BI adalah proses dari data sampai tindakan, value chain. Yang pertama, tahapannya adalah sumber data, kemudian dilanjutkan dengan ETL atau integrasi, kemudian tahap 3 merupakan data warehouse atau data mart, kemudian dilanjutkan oleh tahap 4 yaitu analitik dan OLAP, dan yang kelima dashboard, dan terakhir keputusan bisnis. Tujuan utama trajektori BI adalah manajemen dapat melihat kondisi secara real time, menemukan penyebab mendasar dari setiap anomali operasional, lalu menentukan tindakan bisnis yang terukur dan berdampak tinggi. Sumber data yang perlu diintegrasikan. Satu keputusan bisnis dapat membutuhkan data banyak dari fungsi. Yang pertama adalah penjualan berupa tanggal, SKU, kuantiti, harga, diskon, dan kanal. Kemudian dari data pelanggan, ID, wilayah, jenis pelanggan, maupun riwayat transaksi. Kemudian produksi, output, reject, jam mesin, atau kapasitas. Kemudian persediaan, yaitu data stok awal, stok masuk, stok keluar, atau stok akhir, maupun safety stock. Kemudian pengiriman berupa moda, vendor, tanggal kirim atau terima, biaya, status, dan yang terakhir retur atau komplain, alasan retur, jumlah produk, dan pelanggannya. Kemudian di sini akan memasuk pembahasan tentang alur diagram kajian atau arsitektur BI. Alur utama dari data mentah sampai keputusan bisnis. Yang pertama adalah data operasional yang berupa ERP maupun manufaktur, kemudian pos atau e-commerce, atau CRM, gudang maupun logistik. Kemudian diintegrasi data berupa ETL proses, bersihkan, validasi, deduplikasi, dan yang ketiga penyimpanan, data warehouse atau data mart, dan yang terakhir analisis dan output, analitik KPI, OLAP, segmentasi, maupun dashboard management. Kemudian output BI, 5 laporan utama yang dihasilkan. Kelima laporan tersebut saling berhubungan dalam satu ekosistem BI, yaitu laporan tahunan, tren penjualan, wilayah, produk, margin, produksi, dan distribusi. Kemudian yang kedua, kinerja produk berupa volume, sales, margin, growth, return, stock, dan reject. Kemudian yang ketiga, pendapatan dan penjualan, net sales, margin, AOV, sales growth, maupun channel mix. Yang keempat, segmen pelanggan, RFM, pelanggan inti, berkembang, musiman, atau berisiko hilang. Yang terakhir, efektivitas pengiriman, OTD, lead time, cost, damage, fill rate, maupun komplain.
Kemudian kita akan masuk ke dalam analisis kinerja produk dan penjualan. Pertanyaan utamanya adalah produk mana yang laku, menguntungkan, maupun layak yang diprioritaskan. Yang pertama adalah kinerja produk. Volume penjualan, nilai penjualan, margin kontribusi, growth, return rate, stock turnover, maupun reject produksi. Kemudian penjualan tahunan, net sales, gross margin, average order value, sales growth, channel mix, maupun customer contribution. Implikasi keputusannya adalah prioritas stok dan promosi, evaluasi harga atau biaya, fokus kanal, maupun cek target versus realisasi. Kemudian segmentasi pelanggan. RFM membantu perusahaan membedakan pelanggan berdasarkan perilaku dan nilai. Yang R, yaitu resensi, seberapa baru pelanggan bertransaksi. Kemudian F, frekuensi, seberapa sering pelanggan bertransaksi. Kemudian monetary, seberapa besar nilai transaksi pelanggan. Yang pertama adalah pelanggan inti, resensi baik, frekuensi tinggi, maupun monetary tinggi. Kemudian pelanggan berkembang, yaitu frekuensi atau nominal transaksi mulai menunjukkan kenaikan. Yang ketiga, pelanggan musiman. Transaksi melonjak tinggi hanya pada periode tertentu. Dan terakhir, beresiko hilang, yaitu resensi memburuk dan tren nilai transaksi menurun. Kemudian kita masuk ke dalam distribusi, efektivitas moda pengiriman. Biaya murah belum tentu yang paling efektif dalam moda pengiriman. Yang pertama, OTD atau ketepatan waktu, on time delivery. Kemudian cost atau delivery, efisiensi biaya per pengiriman. Kemudian fill rate, kemampuan memenuhi order. Kemudian lead time, kecepatan proses pemenuhan. Damage rate, kualitas penanganan barang. Dan terakhir complaint rate, pengalaman dan kepuasan pelanggan. Prinsip evaluasinya adalah keputusan sebaiknya melihat kombinasi biaya, kecepatan, kualitas, kepuasan pelanggan secara holistik. Kemudian kita akan masuk ke dalam keputusan BI untuk pemasaran, distribusi, dan produksi. Satu sumber informasi untuk tiga keputusan utama, yaitu pemasaran. Menentukan pelanggan yang responsif, menilai kanal dengan margin terbaik, menemukan wilayah dengan peluang tumbuh, dan menyesuaikan promosi berdasarkan segmen. Kemudian distribusi. Bandingkan vendor dan moda, cari sumber keterlambatan, author cut off order, dan tempatkan stok lebih dekat ke pasar. Kemudian produksi. Gunakan tren penjualan untuk peramalan, sesuaikan jadwal dengan kapasitas, hindari overstock atau stock out, dan prioritaskan produk yang dibutuhkan. Contoh dashboard manajemen. Dashboard dibuat sesuai kebutuhan pengguna. Yaitu ini merupakan tabel-tabel di mana dashboard manajemen yang dibutuhkan untuk mengatur bisnis intelijen, yaitu ada eksekutif, sales marketing, product, production, inventory, maupun distribusi. Tahapan implementasi BI. Mulai dari kebutuhan bisnis lalu berkembang tahap, yaitu pertama tentukan tujuan dan KPI. Kemudian inventarisasi sumber data. Yang ketiga bangun ETL dan data warehouse atau data mart. Keempat, buat dashboard awal atau quick win. Kelima, tambahkan pelanggan, produksi, stok, distribusi. Keenam, latih pengguna dan bangun budaya data. Dan yang terakhir, evaluasi KPI, kualitas data, adopsi, dan dampak. Risiko dan pengendalian, mitigasi risiko. Teknologi saja tidak cukup, namun tata kelola dan pengguna ikut menentukan. Ini merupakan tabel di mana kategori risiko, dampak atau indikator maupun strategi pengendalian, yaitu dari data tidak konsisten, data duplikat, dashboard terlalu kompleks, akses tidak sesuai, resistensi pengguna maupun interpretasi keliru. Dan ini merupakan dampak maupun strategi pengendaliannya. Kesimpulan, ukuran keberhasilan BI adalah keputusan dan hasil bisnis yang lebih baik. Yang pertama, BI membantu mengubah data yang tersebar menjadi informasi yang konsisten dan mudah dipahami. Yang kedua, 5 laporan utama dapat dibangun dalam satu ekosistem, tahunan, produk, penjualan, pelanggan, dan pengiriman. Yang ketiga, BI menghubungkan pemasaran, distribusi, dan produksi sehingga
keputusan tidak berjalan sendiri-sendiri. Yang keempat, keberhasilan BI tidak cukup diukur dari dashboard yang jadi. Yang lebih penting adalah tindakan dan dampak bisnis setelah dashboard digunakan. Ini merupakan referensi utama kepustakaan atau daftar pustaka yang saya gunakan dalam kajian akademis yang akan saya lampirkan. Terima kasih atas presentasi saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.